wall? Or is it an imposter? For the first time, Otto's roommate on that ill-fated visit to North Korea is speaking out. Do you believe that that's Otto in that video? Englishman Danny Grattan was the only other single guy on the trip, so he was paired up with Otto, seen here in video recorded in North Korea and just released by his family. In my heart of hearts, the guy I knew for 3 or 4 days was not that type of guy. We never mentioned anything remotely like that. We'd already bought some souvenirs. These are new photos of Otto sightseeing in North Korea. Danny witnessed North Korean security officers putting Otto under arrest at the airport as he tried to board a plane. He was tapped on the shoulder by a guard. No words were spoken. We got on so well, I sort of laughed towards Otto and said, well, we mightn't see you again. Of course, I didn't realize the irony of them words. The tour company that arranged for Otto's trip is now coming under fire. Young Pioneers Tours sold the North Korean tour as a destination your mother wants you to stay away from. The website even says North Korea is extremely safe and claims tourists are cherished and well taken care of. Don't tell that to Otto's father, who denounced the North Korean government at his dramatic press conference Thursday. North Korea is a pariah regime. They're brutal and they're terroristic. Doctors are now trying to solve the mystery of how the 22-year-old University of Virginia student was left in a coma. Was it botulism combined with a sleeping pill, as claimed by the North Koreans? There's no sign of botulism whatsoever. That we can rule that out because the neurological testing they did not show that. Or was it a vicious beating? We see no evidence of an acute or healing fracture, including the skull. Doctors agree that it would take a miracle for him to return to normal life. He's not going to recover brain function at this point. He's unfortunately at a state where he's probably going to be for the rest of his life. Today, President Trump updated the nation on how Otto is doing. What's happened to him is a truly terrible thing, but at least the ones who love him so much can now take care of him. Otto Warmbier. Kita akan membahas kasus Otto Warmbier. Nama lengkapnya adalah Otto Frederick Warmbier. Dia merupakan mahasiswa Amerika yang dipenjara di Korea Utara karena mengambil poster propaganda di lobi hotel, yaitu di lantai 5 saat mereka sedang melancong ke Korea Utara. Dan pada tanggal Juni 2017, dia dibebaskan oleh Korea Utara dalam keadaan koma dan beberapa hari kemudian lalu dia meninggal. Kita akan membahas kasus di mana pertama-tama Otto Warmbier itu tertarik pergi ke Korea Utara karena melihat website Young Pioneer Tours. Lalu dia pergi dengan rombongan Young Pioneer Tours pada saat itu. Sebelum kita lanjutkan percakapan ini atau membahas kasus ini, kita akan membahas latar belakang si Otto Warmbier. Otto Warmbier lahir pada tanggal 12 Desember tahun 1994. Dia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara yang bernama Cynthia dan Fred Warmbier. Dia dibesarkan di Cincinnati, Ohio. Dia bersekolah di Wyoming High School, di mana dia dianggap populer dan rajin belajar, dan lulus pada tahun 2013 sebagai salutator. Kalian nggak tahu ya salutator itu apa? Salutator adalah gelar akademis yang diberikan di Amerika Serikat, Armenia, dan Filipina untuk lulusan peringkat kedua tertinggi dari seluruh kelas lulusan dari disiplin ilmu tertentu. Karena Otto Warmbier merupakan anak yang pintar, dia mengambil gelar ganda di University of Virginia. Karena dia selalu penasaran, makanya dia sering ikut tur seperti tur ke Israel, Eropa, Kuba, dan Ekuador. Karena dia tuh sangat pengen tahu budaya-budaya di luar sana atau di luar Amerika, seperti Israel, budayanya seperti apa. Makanya pas dia jalan-jalan ke Korea Utara itu, dia sebenarnya penasaran Korea Utara itu seperti apa kehidupannya dan budayanya seperti apa. Makanya dia tertarik banget pas lihat iklan di Yongbir itu. Makanya dia mau ke tour tersebut.
Ayah dan ibunya Otto Warmbier itu tahu bahwa di Korea Utara itu sedikit tertutup dan banyak kasus di sana. Makanya ibunya khawatir dan menanyakan, apakah kamu benar-benar mau ikut ke Korea tersebut. Lalu Otto bilang dia ingin tahu kebudayaan Korea Utara dan ingin bertemu dengan orang-orang Korea Utara. Lalu Otto bilang bahwa tur atau operator tur itu menjamin bahwa orang Amerika akan aman jalan-jalan ke Korea Utara dan menjamin hal itu. Pada tanggal 29 Desember 2015 akhirnya Otto Warmbier pergi ke Korea Utara melalui Beijing. Kita aja pergi ke Korea Utara itu nggak bisa, jadi semua orang Amerika waktu itu mau pergi ke Korea Utara harus terbang dulu ke Beijing. Setelah dari Beijing baru ada pesawat yang menuju ke Korea Utara. Makanya kenapa si Warmbier itu perginya melalui Beijing. Nah, di dalam tur itu ada berapa orang warga AS juga yang lainnya juga ikutan. Pas sebelum pencurian itu terjadi, mereka berpesta di lapangan Kim Il Sung di Pyongyang, dan setelah kembali ke hotel dan mereka dalam keadaan mabuk, tetapi Otto Warmbier diduga mencoba mencuri poster propaganda di pagi hari di area khusus staf di hotel di lantai 5 di Hotel Yanggangdo Internasional. Dan poster tersebut berisi tentang beberapa kata, bukan satu kata tetapi beberapa kata yang tulisannya seperti ini artinya: mari kita mempersenjatai diri kita dengan patriotisme Kim Jong Il. Di Korea Utara sendiri merusak atau mencuri barang-barang tersebut atau barang-barang propaganda, nama atau gambar seorang pemimpin Korea Utara dianggap kejahatan yang sangat-sangat berat bagi pemerintahan Korea Utara di sana. Makanya pada tanggal 2 Januari 2016, Warmbier beserta rombongan pergi ke bandara untuk kembali lagi ke Amerika. Tetapi pas di bandara, Otto Warmbier dicegat beberapa security di bandara dan akhirnya ditangkap oleh pemerintahan Korea Utara. Lalu salah satu anggota kelompok wisata tersebut yang bernama Danny Gretton yang terdapat di dalam video ini, dia berbicara bahwa tidak ada kata yang diucapkan. Dua penjaga baru datang dan menepuk pundak Otto Warmbier dan membawanya pergi. Aku hanya berkata dengan agak gugup, ya itu yang terakhir kami temui. Ada ironi besar dalam kata-kata itu. Itu dia, itu adalah waktu fisik terakhir saya melihat Otto. Otto tidak melawan dan langsung ditangkap. Dia tidak terlihat takut. Dia semacam setengah tersenyum waktu itu. Banyak simpang siur tentang kejadian kasus ini. Salah satunya ada berapa media memberitakan bahwa Warmbier menelepon salah satu tim leader grup wisata tersebut dan bilang bahwa Otto sedang sakit dan telah dibawa ke rumah sakit, tetapi hal itu dibantah oleh tim leader tur wisata tersebut. Tim leader bilang tidak ada karyawan yang memiliki kontak langsung dengan Otto setelah dia dikawal pergi. Tim leader tersebut bilang bahwa tidak ada masalah selama perjalanan sampai dia meninggalkan negara tersebut. Tetapi setelah 6 minggu Otto ditangkap, pemerintah Korea Utara pun tidak menjelaskan apa sih kesalahan si Otto. Tetapi tiba-tiba dari tim leader wisata tersebut bilang bahwa ada insiden di Hotel Yanggangdo. Dia bilang kepada berita Reuters.
Lalu pada tanggal 29 Februari tahun 2016, Otto Warmbier akhirnya konferensi pers dan dia membaca satu surat yang nggak tahu siapa yang buat, entah Otto Warmbier atau pemerintah Korea Utara, sampai sekarang masih belum tahu kejelasannya seperti apa. Dan dia membacanya dan mengakui bahwa dia telah mencoba mencuri poster propaganda dari area khusus staf di lantai 2 dari hotel Yanggando hingga dia bawa pulang. Pas konferensi pers tersebut disiarkan, banyak orang berpikir bahwa pengakuan itu dipaksakan karena Warmbier tidak pernah sadar setelah kembali ke AS. Pengakuan Warmbier bahwa dia telah mencuri poster tersebut atas perintah gereja Metodis di kota asalnya, dan J Society ingin dia bergabung. J Society merupakan perkumpulan rahasia di University Virginia. Yang keduanya merupakan sekutu dengan Badan Intelijen Pusat, dan seperti itulah yang diceritakan salah satu media. Karena CCTV yang sepotong itu, kesaksian para saksi dan bukti sidik jari membuat Otto Warmbier bersalah dan dihukum 15 tahun kerja paksa di Korea Utara. Fred dan Cindy Warmbier melakukan banyak cara untuk membebaskan anaknya dengan banyak bertemu pejabat-pejabat di masa pemerintahan Obama, lalu bertemu lagi dengan pejabat-pejabat di masa, pokoknya sampai dia nggak menyerah, akhirnya dia dibebaskan. Gak begitu lama setelah Otto Warmbier dihukum, dia terkena botulisme. Botulisme adalah penyakit langka dan berpotensi fatal yang disebabkan oleh racun yang diproduksi oleh bakteri Clostridium botulinum. Setelah Otto Warmbier nyampe di Amerika Serikat, orang tuanya langsung memeriksa Otto Warmbier secara menyeluruh di rumah sakit, dan di rumah sakit menyatakan bahwa Otto Warmbier kehilangan jaringan otak di seluruh otaknya dan tidak ada tanda-tanda bahwa Otto Warmbier terkena botulisme. Lalu akhirnya orang tuanya memutuskan untuk melepas tabung oksigen dan tabungan makanannya atau infusnya, dan akhirnya Otto Warmbier meninggal di rumah sakit pada tanggal 19 Juni 2017 jam 2:20 di usianya yang ke-22 tahun. Dan keluarganya menyatakan bahwa mereka sangat bersedih atas meninggalnya Otto Warmbier dan berterima kasih kepada rumah sakit yang telah berusaha untuk menyelamatkan Otto Warmbier. Dan Presiden Trump pun mengeluarkan statement di mana dia berkata seperti ini: "Tidak ada yang lebih tragis bagi orang tua selain kehilangan seorang anak di puncak kehidupan. Pikiran dan doa kita adalah bersama keluarga dan teman-teman Otto dan semua orang yang mencintainya." Dia menambahkan, Amerika Serikat sekali lagi mengutuk kebrutalan rezim Korea Utara saat kami meratapi korban terakhirnya. Setelah anaknya Otto Warmbier meninggal, orang tuanya tidak diam saja tetapi membawa kasus ini ke pengadilan dan menuntut Korea Utara atas perilaku mereka terhadap anaknya, yaitu Otto Warmbier. Dan akhirnya kasusnya dimenangkan oleh kedua orang tua Otto Warmbier, dan Korea Utara harus membayar $501 juta kepada keluarga Otto Warmbier. Pada tanggal 1 Maret 2019, akhirnya Donald Trump bertemu dengan pemerintah Korea Utara, yaitu Kim Jong-un, dan bertanya tentang masalah Otto Warmbier. Dan pemerintahan Korea Utara, yaitu Kim Jong-un sendiri, bilang bahwa dia tidak mengetahui tentang penyiksaan mahasiswa di Korea Utara. Dan beberapa orang berkata tentang statement yang dikeluarkan oleh Presiden Kim Jong-un, yaitu salah satu kicauan Twitter senator, yaitu Mark Warner di Twitter. Dia bilang begini,
penangkapan Otto Warmbier yang tidak benar dan pembunuhan brutal merupakan insiden internasional. Tentu Kim Jong-un tahu tentang itu. Lalu ditambahnya lagi, rupanya Presiden Amerika Serikat adalah satu-satunya orang yang percaya kebohongan yang nyata ini. Lalu dari Nikki Haley juga berkata seperti ini, rakyat Amerika tahu kekejaman terhadap Otto Warmbier oleh rezim Korea Utara. Kami tidak akan melupakan Otto, katanya. Ini pelajaran buat kita semua bagi yang suka ngelancong. Tetapi kalau bisa jangan ngelancong ke tempat yang seram-seram seperti ini. Dan sebenarnya tujuan awalnya hanya ingin jalan-jalan, tetapi kalau pulang ke rumah gak bernyawa juga serem juga ya, kalau artinya ngelancong ke tempat seperti itu. Dan lebih baik kita ya pikir-pikir lah, kalau mau pergi ke Korea Utara pikir 100 kali, 1000 kali, 2000 kali untuk pergi ke sana, karena kasusnya seperti ini yang simpang siur, masih gantung, tidak jelas. Dan satu hal yang membuat saya kecewa bahwa Kim Jong-un bilang dia tidak tahu, padahal pemberitaan di Amerika, pemerintahan di Korea Utara gencar-gencarnya memberitakan tentang kasusnya Otto Warmbier. Mana mungkin dia tidak tahu? Ya, kalau itu menurut saya. Kalian juga boleh berkomentar tentang kasusnya Otto Warmbier di bawah video ini. Menurut kalian terjadi apa sih di sana, dan bagaimana menurut kalian, bagaimana statement kalian terhadap kondisi atau kejadian ini? Sampai jumpa, jangan lupa kita tetap sehat, tetap jaga diri, tetap kondusif dan kooperatif dengan pemerintah agar situasi virus corona ini cepat-cepat berakhir, karena kita juga butuh bekerja, butuh jalan-jalan, refreshing, dan semoga semua warga masyarakat Indonesia sehat-sehat saja. Sampai jumpa di video saya yang baru. Dadah.